Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan tugas alat industri kimia. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Farah Zabrina dengan NPM 200310101060. Lalu saya Rofidatul Hasanah dengan NPM 2003101061. Saya Regina Tifara Wicaksono dengan NPM 20031010063. Flight conveyor. Flight conveyor termasuk konstruksi pesawat pengangkut yang sangat berat. Suaranya cukup bising, itu dikarenakan terjadinya gesekan antara penggaruk dan tolang. Umumnya dalam melakukan penarikan atau penggarukan material menggunakan rantai tunggal atau ganda dan digunakan sprocket. Conveyor jenis ini digunakan untuk mengangkut material-material ringan yang tidak mudah rusak, seperti abu, kayu, dan kepingan. Fungsi utama flight conveyor digunakan dalam melakukan penggarukan dan penarikan material menggunakan rantai tunggal atau ganda dan juga menggunakan sprocket. Fungsi khususnya digunakan untuk pengangkutan material berupa serbuk, butiran, maupun batu-batu kecil, batu kerikil. Lalu, untuk prinsip kerjanya, flight conveyor merupakan alat angkut yang prinsip pengangkutannya secara horizontal dan mekanisme pengangkutannya secara scraper, di mana bahan didorong dan digaruk. Flight conveyor terdiri dari satu atau dua rantai panjang melalui suatu alur. Rantai mempunyai plat dari kayu atau baja yang disebut flight yang berjarak tertentu. Flight dibentuk menyesuaikan true. Rantai tersebut berputar melingkar memutari dua roda gigi sprocket pada ujung dan pangkalnya. Flight akan mendorong bahan yang ada di depannya. Bila bahan yang dihandle berat, maka rantai dipasang di kanan dan kiri, sehingga alat ini disebut twin chain flight conveyor. Flight conveyor cocok untuk bahan yang tidak padat atau berbentuk bubur, slurry, karena bahan yang diangkut tersebut tidak akan tumpah sebab dilindungi oleh frame yang mengikuti sepanjang alur truk. Yang selanjutnya adalah belt conveyor. Belt conveyor adalah peralatan yang cukup sederhana yang digunakan untuk mengangkut peralatan yang cukup sederhana yang digunakan untuk mengangkut unti atau curah dengan kapasitas yang besar. Alat ini terdiri dari sabuk yang tahan terhadap unti atau curah dengan kapasitas besar. Alat tersebut terdiri dari sabuk yang tahan terhadap pengangkutan benda-benda padat. Sabuk yang digunakan pada belt conveyor ini dapat dibuat dari berbagai jenis bahan, misalnya dari karet, plastik, kulit karet, plastik, ataupun logam yang tergantung dari sifat dan bahannya yang akan digunakan dari jenis sifat bahan yang akan diangkut. Untuk mengangkut bahan-bahan yang digunakan seperti yang panas, sabuk yang digunakan terbuat dari logam yang tahan panas. Fungsi belt conveyor. Conveyor belt ini merupakan media yang berupa ban atau sabuk yang dapat digunakan untuk mengangkut beberapa unit kapasitas yang cukup besar. Penggunaan conveyor belt ini dianggap lebih efisien karena mampu mengangkut sekaligus bahan dalam jumlah banyak. Tentunya ini akan mempermudah manusia dalam pekerjaannya yang juga akan mempersingkat waktu. Adapun konstruksi yang terdapat dalam bagian belt conveyor adalah 1. Konstruksi arah pengangkutan horizontal. Sesuai dengan namanya, konstruksi pada conveyor belt ini memiliki bentuk horizontal atau mendatar. Yang kedua, ada konstruksi arah pengangkutan diagonal. Pada konstruksi belt ini, dengan konstruksi ini dibuat miring, sehingga bisa untuk mengangkutan ke bidang yang lebih rendah. Konstruksi ala horizontal atau juga disebut diagonal. Pada konstruksi conveyor belt ini, jenis yang bisa dilakukan dengan dua jenis yaitu horizontal mendatar dan diagonal miring.
Prinsip kerja dari belt conveyor adalah mentransport material yang ada di atas belt atau sabuk, di mana umpan yang sampai di head material ditumpahkan akibat sabuk ini berbalik arah. Nah, sabuk atau belt ini digerakkan oleh drive atau hand pulley dengan menggunakan motor penggerak. Head pulley menarik belt dengan prinsip adanya gesekan antara permukaan drum dengan belt sehingga kapasitasnya tergantung gaya gesek tersebut. Lalu selanjutnya ada overhead conveyor. Sistem conveyor itu adalah alat mekanisme yang bergerak untuk memindahkan material dari satu lokasi ke lokasi lain yang dilakukan dengan cara digantung dari atas. Sistem conveyor memungkinkan transportasi cepat dan efisien untuk berbagai macam material, yang membuat alat ini sangat populer di industri. Overhead conveyor merupakan jenis conveyor yang akan terpasang pada plafon yang akan menggunakan alat seperti troli atau jenis pengangkut lainnya yang akan digerakkan oleh rantai, kabel, atau alat penggerak sejenis lainnya. Biasanya kita akan menggunakan overhead conveyor untuk melakukan pemindahan material yang perlu untuk digantung, seperti misalnya dalam line pengeringan industri, yaitu pengeringan pakaian, dalam line pengecatan pada industri manufaktur, atau untuk proses pendinginan dan pengasapan pada industri makanan. Fungsi overhead conveyor ini digunakan untuk pemindahan bahan secara horizontal dan vertikal. Pemindahan bahan dengan menggunakan overhead conveyor diterapkan pada pemindahan bahan secara kontinu dalam suatu unit kerja intrashop maupun antar unit kerja intershop. Muatan yang dipindah dengan menggunakan overhead conveyor adalah muatan satuan. Overhead trolley conveyor adalah conveyor chains yang diaplikasikan untuk menggantung suatu material sambil berjalan. Contoh aplikasi yang banyak dijumpai adalah pada pabrik furnitur, sepeda, velg mobil, di mana produk dengan berat tertentu digantung kemudian mengalami suatu pengecatan, coating, repair, dan lain-lain. Untuk prinsip kerja overhead conveyor ini, yaitu overhead conveyor mempunyai dua bagian alat utama yang sangat penting, yaitu katrol dan troli. Kedua alat tersebut tenaganya bersumber pada arus listrik. Nah, arus listrik tersebut masuk ke sistem kontrol sebelum disalurkan pada troli dan motor. Sedangkan masanya diletakkan pada bagian konstruksi dengan menggunakan plat tembaga yang ditempelkan pada konstruksi dengan landasan bantalan karet untuk menghindari konsleting. Selanjutnya ada alat screw conveyor. Nah, screw conveyor ini adalah salah satu alat pengangkut lama dalam pengangkutan material. Screw conveyor telah digunakan secara umum pada 1 abad yang lalu untuk memindahkan material industri seperti grains, batu bata halus, dan material lainnya pada saat itu. Pada saat ini, screw conveyor adalah salah satu metode pemindahan material secara massal paling efisien dan ekonomis. Screw conveyor merupakan salah satu jenis alat pemindahan bahan yang berbentuk ulir. Alat ini pada dasarnya terbuat dari pisau yang berkilin mengelilingi suatu sumbu sehingga bentuknya mirip skrup. Pisau berkilin ini disebut slide. Bagian utamanya adalah poros yang dilengkapi skru yang berputar dalam casing. Poros tersebut diputar oleh motor yang terletak pada sisi luar casing. Fungsinya adalah untuk mengangkut bahan padat berbentuk halus atau bubur. Selain sebagai alat pemindah material, bisa juga dipakai sebagai pencampur, penghancur, dan pengayak. Selain itu, screw conveyor juga bisa dimodifikasi berfungsi sekaligus pemanas atau pendingin dengan menggunakan jacketed housing. Fungsi lain dari screw conveyor yaitu untuk aeration, dan dewatering. Fungsi screw conveyor. Screw conveyor digunakan untuk memindahkan material kecil seperti butiran, aspal, batu bata, abu, kerikil, dan pasir. Tipe khususnya yaitu ribbon conveyor, di mana tidak ada pusat tegal fine. Cocok digunakan untuk lem cairan kental seperti molasses, tas panas,
dan gula. Screw conveyor banyak digunakan pada industri seperti industri kimia seperti titanium dioxide, carbon black, kalsium karbonat, powdered lime, rubber, deterjen, dan lain-lain. Makanan seperti cake mix, soup mix, gravy mix, cocoa powder, keju, permen, susu, bubuk, frozen atau raw vegetable, fruit and nut. Kosmetik dan obat-obatan seperti bedak, titanium dioxide, zinc dioxide, clay, kalsium karbonat. Screw conveyor memiliki fungsi ganda selain memindahkan barang tetapi juga mencampur bahan. Bahan yang dipindahkan dengan screw conveyor terbatas pada bahan curah yang ukurannya tidak terlalu besar atau easily crushed, abrasive, dan materialnya mudah menempel. Beban yang berlebih akan mengakibatkan kemacetan, merusak poros, dan screw berhenti. Berdasarkan bahan yang dipindahkan, conveyor dibagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pemindahan bahan berupa butiran kering atau material serbuk menggunakan drug straw atau continuous screw. Yang kedua ada pemindahan bahan berbentuk bongkahan atau lumpy dan material lengket menggunakan ribbon screw, feather flag, and cut flag screw. Untuk prinsip kerjanya, screw conveyor ini terdiri dari baja yang memiliki bentuk spiral atau pilihan seperti ulir yang tertancap pada shaft atau poros dan berputar dalam suatu saluran berbentuk U tanpa menyentuhnya, sehingga flight mendorong material ke dalam true, shaft atau poros digerakkan oleh motor gear. Saluran atau true berbentuk setengah lingkaran dan disanggah oleh kayu atau baja. Pada akhir ulir biasanya dibuat lubang untuk penempatan es dan drive end yang kemudian dihubungkan dengan alat penggerak. Elemen screw conveyor disebut flight atau down screw. Bentuknya spiral, lilitan seperti di ulir atau dengan modifikasi tertentu yang menempel pada poros. Screw conveyor memerlukan sedikit ruangan dan tidak membutuhkan mekanik, serta membutuhkan biaya yang sedikit. Material bercampur saat melewati conveyor. Pada umumnya, screw conveyor dipakai untuk mengangkut bahan secara horizontal. Namun, bila diinginkan, dengan elevasi tertentu bisa juga dipakai dengan mengalami penurunan kapasitas 15 hingga 45% dari kapasitas horizontalnya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.